Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, mahasiswi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Tauhid dosen pengampu Ibu Siti Maryam Munjiat SSMPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi kodo dan kodar. Takdir adalah sesuatu yang sangat gaib, sehingga kita tidak mampu mengetahui takdir sedikit pun. Yang dapat dilakukan hanyalah berusaha. Yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pentingnya menegaskan kodo untuk memenuhi kodarnya. Ada 3 hal yang sering disebut takdir, yaitu jodoh, rizki, dan kematian. Takdir memiliki 4 tingkatan yang wajib kita imani. Yang pertama, al-ilmu. Seseorang wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang baik secara global maupun terperinci. Yang kedua, al-kitabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dalam Lauhul Mahfudz. Yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bahwa tidak ada sesuatu di bumi dan di langit melainkan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah al-khalqu, bahwa tidak ada sesuatu apapun di bumi dan di langit melainkan sebagai penciptanya, pemiliknya, pengaturnya, dan penguasainya. Dengan memahami dan mempercayai 4 aspek ini, seorang muslim diharapkan untuk menerima takdir dengan ketenangan, berusaha untuk berbuat baik, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan petunjuk dan pertolongannya dalam menjalani kehidupan. Takdir tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak berusaha atau berbuat dosa, tetapi sebagai pengingat bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara harapan dan keinginan dengan takdir, kodo dan kodar, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama adalah ridho dan kesabaran. Menerima takdir dengan sabar dan ridho berarti menerima kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana, telah menetapkan sesuatu dengan alasan tertentu. Kesabaran adalah tanda keimanan yang kuat dan kemampuan untuk menjalani ujian hidup dengan tabah. Yang kedua adalah berdoa. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perubahan dalam takdir atau meminta petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha menolong, dan doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengannya. Yang ketiga adalah berpikir positif dan berusaha. Meskipun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki peran penting, individu juga diajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan mereka. Berusaha dengan tekun dan berpikir positif adalah tindakan yang dihargai dalam Islam, meskipun hasil akhir ada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menghindari keluhan berlebihan. Lebih baik menjaga sikap yang positif dan berusaha mengatasi cobaan dengan kesabaran dan keteguhan. Yang kelima adalah mencari dukungan sosial. Berbicaralah dengan orang-orang yang terpercaya atau mencari dukungan dari komunitas atau keluarga.
dapat membantu mengatasi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Dukungan sosial dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Yang keenam adalah meningkatkan ketaatan dan ibadah. Meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membantu seseorang merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Selanjutnya adalah berpikir tentang hikmah. Terkadang seseorang mungkin tidak memahami hikmah di balik suatu peristiwa atau takdir. Namun, percayalah bahwa Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Bahkan jika kita tidak selalu memahaminya. Memahami bahwa ada hikmah di balik setiap takdir bisa membantu menerima keadaan yang lebih baik. Ketika takdir tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, langkah-langkah di atas bisa membantu kita untuk menghadapinya dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mengatur segala sesuatu dan hanya Dia yang tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.